Ya, yang kedua isbatul ma'ani, menetapkan makna-maknanya. Menetapkan makna-maknanya. Isbatul ma'ani, menetapkan makna-maknanya. Ya, yang kedua. Terus ma'ani sifat ma'lumatun lana li'anna Allah ta'ala khatabana bilisanin arabiyyin mubin. Nanti entar lagi ya. Khatabana bilisanin arabiyyin mubin wa amarana bitadabburihi. Maka makna-makna sifat itu dapat kita ketahui, ya. Dikarenakan Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin. Karena Allah berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas. Dan memerintahkan kita untuk menghayatinya. Ya, tadabbur. Tadabbur itu menghayatinya. Nah. Jadi setiap nama apa? Mentadabburinya, menghayatinya. Jadi setiap nama itu punya makna masing-masing. Ar-Rahman itu punya makna tersendiri. Ar-Rahim juga sama. Al-Khaliq sama. Ya, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Quddus, As-Salam, Al-Awwal, Al-Zahir, Al-Batin. Masing-masing nama, tiap-tiap nama memiliki makna tersendiri. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menghayatinya, mentadabburinya. Wa amma kaifiyatus sifat, dan adapun kaifiyat, tata cara sifatnya, iya, wa haqa'iquha, dan hakikatnya, fala ya'lamuha illallah, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Maka adapun tata cara sifatnya dan hakikatnya, ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada. Contohnya tadi, bukan bawah, Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya. Kita Ahlussunnah mengisbatkan, meyakini bahwasannya yang turun adalah zatnya Allah setiap malam. Tapi kaifiyatnya, tata caranya, bagaimana Allah turun, itu fala ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Paham? Iya. Kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, ya, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, ya, menunjukkan bahwasannya Allah memiliki dua tangan. Ya, tapi tata caranya, bagaimana tangan Allah, bentuk tangan Allah, itu perkara yang ghaib. La ya'lamuha illallah. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tugas kita hanya mengimani saja, meyakini saja, ya, bahwasanya Allah memiliki tangan. Ketika neraka, ya, dimasuki oleh orang-orang kufar, orang-orang yang bermaksiat, ya, akan tapi neraka masih kurang, belum penuh, ya, akhirnya neraka mengadu pada Allah, ya Allah,
tambahkan lagi ya Allah, hal min mazid, apakah ada tambahan? Karena neraka masih kelaparan, masih belum penuh. Akhirnya Allah memasukkan kakinya ke neraka, ya. Apa kata neraka? Cukup kata neraka. Dalil ini menunjukkan bahwasannya Allah memiliki kaki. Ya, tugas kita hanya mengisbatkan, mengimani, meyakini Allah memiliki kaki. Adapun kaifiatnya, tata caranya, bagaimana kaki Allah, bentuk kaki Allah, di mana letaknya, itu nggak boleh. La ya'lamuha illallah. Perkara ghaib. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Min ghairi tahrif, tanpa kita ubah, wala ta'til, tanpa kita mentaktilnya, mentakwilnya, nggak boleh. Asy'ariyah, ya mereka ubah, kaki itu kekuasaan, tangan itu rahmat, nuzul itu rahmat, sama. Mereka ubah semuanya. Kita nggak boleh, karena mereka nggak meyakini secara zatnya tangan, nggak meyakini mereka. Gitu. Oke. Apa lagi? Kenapa kita disebut Wahabi? Wahabi. Wahabi. Pertama istilah itu kan dari orang Syiah sebenarnya, Wahabi. Ya, dari orang Syiah. Ya, karena kita dibilang pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Apa? Syekh Muhammad bin Wahhab. Itu dia yang mujaddid Saudi Arabia. Ya. Pertama dulu Arab Saudi itu dipenuhi dengan patung-patung, ya, sampai Ka'bah pun itu penuh dengan patung-patung, berhala-berhala, ya. Maka Syekh ini tadi Muhammad bin Wahhab itu berdakwah kepada salah satu raja di Saudi. Dan singkat cerita, ya dialah, perjuangan dialah yang membasmi berhala-berhala di Arab Saudi. Akhirnya bersih. Gitu. Dulu waktu zaman Rasulullah, ya kan banyak kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan, itu kan banyak berhala, sampai sahabat itu hijrah ke Madinah, karena di Mekah mereka dapat intimidasi, disiksa mereka di Mekah. Akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah kaum muslimin kuat, ya, kaum muslimin kuat. Akhirnya ketika mereka kuat, mereka balik menyerang ke Mekah. Itulah terjadi Fatu Mekah, ya, penaklukan Mekah. Jadi semua patung-patung yang ada di Mekah itu dihancurkan sama Rasulullah beserta para sahabatnya, dihancurkan, dibasmikan. Ya, kata Rasulullah, siapa yang masuk ke rumah, ya, Abu Sufyan, dia akan selamat. Ya, akhirnya Abu Sufyan itu masuk Islam, banyak masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Nah, disitulah Mekah itu bersih, dari situ bersih. Ya, dari zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, zamannya Bani Umayyah, ya, Bani Abbasiyah selanjutnya. Nah, sampai tiba zamannya Ottoman, Utsmaniyah. Nah, itu ketika itu balik seperti yang dulu, sampai Ka'bah pun terisi dengan berhala, patung-patung, balik lagi. Maka muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia sama, perjuangannya sama seperti itu. Akhirnya dengan perjuangan dakwahnya dia, ya, bersihlah Mekah sampai sekarang ini, alhamdulillah. Jadi dia kalau di Saudi termasuk pejuangnya lah. Kalau kita kan pejuang kita ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, ya kan. Kalau mereka pejuangnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya kan, termasuk beliau yang mengarang kitab Ushul Thalatha, kitab Tauhid, Qawaidul Arba', anti Wahabi. Ya mereka, ya yang bilang itu orang-orang NU, orang-orang Asy'ariyah. Mereka risih kalau misalnya kita dikit-dikit bilang bid'ah. Kan Wahabi ini kan intinya dakwanya ingin mengembalikan kepada dakwanya murni, yang bersih, tanpa ada tambahan-tambahan gitu. Tapi memang kebanyakan orang-orang kita itu terlalu cepat dalam
dalam mengatakan ibadah itu bid'ah gitu. Misalnya kunut lah. Udah selesai belum? Belum. Bisa kayak kemarin cabut-cabut aja. Iya. Jam berapa ini? 9.36. Oh, itu jam 10 ya? 9.40. Hah? 9.40 istirahat. 9.40 ya? 10. Apa? 9.10. Berarti udah? Apa lalu? Assalamualaikum. Yang mana tadi? Yang mana? Yang mana tadi? Sampai dakwah. Oh iya iya. Apa itu? Contohnya misalnya kayak kunut, ya kan? Kalau kunut kata sebagian kita bid'ah gitu. Nah, kita terlalu cepat memvonis orang itu pelaku bid'ah, ya. Padahal itu ada ikhtilaf juga. Yang Syafi'i mengatakan itu sunnah. Jadi subuh. Ya. Apa? Enggak apa-apa ada pun. Ya kalau antum meyakini diri mazhab Syafi'i, antum mau qaulid Syafi'i nggak masalah antum kunut. Gitu. Nah, kita ini coba tadi bilang itu bid'ah, sesat, neraka. Makanya dibilang Wahabi itu jadinya. Gitu. Jadi kalau saran ana, kalau itu masalah fikih, ya, masalah fikih, kita nggak apa-apa, saling toleransi, ya, saling tasamuh. Ya. Tapi kalau masalah tauhid, masalah akidah seperti ini, kita harus membela salah satu, nggak boleh kita sama semuanya. Gitu. Misalnya ini masalah fikih ya, ada yang bismillahnya sir, ada yang jahar. Nah, kita selama ini sir. Nah, pas kita lihat ada orang yang bismillahnya itu jahar, kita bilang, oh, bukan orang sunnah itu. Nah, itu salah kayak gitu, Pak. Keliru kayak gitu. Ya, salah. Karena itu ada pendapat ulama juga yang mengatakan itu boleh, sunnah bahkan dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masalah fikih. Jangan kita buru-buru bilang orang itu bid'ah. Ya, paham? Ya. Contohnya apa lagi misalnya? Maulid. Anda bilang gitu dan DJ. DJ ini apa? Ya kan. Masa tak boleh kata kita. Ya nak bilang memang tak boleh mah. DJ apa wajaran mana katanya. Iya. Kalau maulid itu emang nggak ada asalnya, gitu. Emang dia tuh nggak ada asalnya. Ya. Kalau tadi kan Bismillah, yang jahar, yang sir, itu emang ada asalnya, gitu. Kalau maulid nih, siapa asalnya? Nggak ada. Pemulanya yang melakukan siapa? Orang-orang Syiah yang melakukan itu maulid, acara itu. Iya. Jadi kita itu udah berkaitan dengan akidah sebenarnya, bukan fikih lagi. Itu berkaitan dengan akidah. Maulid, Isra Mi'raj, bukan fikih. Jadi kalau fikih, ya kan, cuman gitu aja kunut, masalah kunut, masalah yang ada yang tasanya goyang-goyang, ada yang enggak. Nah, itu kita saling tasamuh aja, toleransi. Gitu. Tapi antum juga jangan bilang nggak boleh bid'ah gitu, jangan, pelan-pelan cara ngomongnya. Gitu. Pelan-pelan cara ngomongnya. Intinya santai aja kita, slow aja. Jangan keras-keras sekali sama orang. Gitu. Pak? Misalnya orang tahlilan, ya, tahlilan, terus ngasih bunga di kuburan. Nah, kita bilang itu bid'ah, ngasih bunga di kuburan. Tapi sebenarnya ada dalilnya. Ya. Dari Syafi'iyah, misalnya, pernah dengar hadis ini enggak? Waktu Rasulullah lewat di kuburan, ya, 2 kuburan. Terus kata Rasulullah, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya mereka berdua ini, penghuni kuburan ini lagi siksa. Pernah dengar? Yang satu namimah, ya, adu domba. Yang satunya nggak coba. Habis itu kata Rasulullah, ya, Rasulullah minta 2 pelepah kurma yang basah ditancapkan, ya. Kata Rasulullah, selama basah mudah-mudahan Allah meringankan adab mereka,
ya selama pelepah kurma ini basah. Nah, itu yang dijadikan dalil mereka bahwasannya nggak mesti pelepah kurma, bunga-bunga pun bisa, kembang-kembang. Nah, gitu. Termasuk Ibnu Hajar yang membolehkan itu, Ibnu Hajar, Imam Nawawi membolehkan itu. Maka kita kalau kita buru-buru bilang itu bid'ah, nah itu salah, benar. Itu salah. Karena ada asalnya. Itu ikhtilaf. Nah, paham sini? Nah, gitu. Oke, dan intinya antum jangan buru-buru lah bilang itu bid'ah, ya, sesat, salah. Oke. Cek mana kita? Cerita lagi. Terus tak main cerita mana? Ya, antum tanya apa gitu. Oka, Fajri, Raffi. Ziarah kuburan itu yang mana? Apa? Ziarah kuburan. Ziarah boleh, ziarah. Doa di kuburan? Apa? Doa di kuburan. Doa di kuburan boleh. Yang nggak boleh itu doa kepada kuburan, itu nggak boleh. Oh, doa di kuburan boleh lah. Iya. Kalau baca Quran boleh. Apa? Wirid. Nah. Datang untuk makanannya kan? Apa? Cuma datang wirid tapi cuma ngincar makanannya. Iya. Ya nggak apa-apa kata. Karena asal makanan itu halal. Kalau ini kan ada maulid kan, anda datang untuk makannya. Iya. Boleh. Boleh ya makanan. Wirid. Saya makan pulang kok. Ya gitu. Ya. Dulu kita kan meyakini, kalau ini makanan dari tahlilan, dari maulid, dari Isra Miraj, dari wirid, ini nggak boleh makan nih. Ini makanan bid'ah ini, kan gitu. Mana gitu, nggak ada tuh. Makannya itu asalnya halal, dari mana dia haram? Ya, walaupun itu acara bid'ah lah, tapi makanannya halal. Kok jadi bid'ah pula, dari mana asalnya bid'ah? Coba. Campur minyak babi kan? Nah, itu baru nggak boleh. Kita nggak tahu kan, ada campurannya. Campuran babi tuh. Kalau nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ya kalau nggak tahu dimaafkan lah. Semua kalau kita nggak tahu dimaafkan. Rasanya gimana sih kalau dicampur? Antum kalau itu tanya sampai mana? Karena nggak tahu. Tanya sama Ustaz Isa Ramadan, tahu dia. Bisa Ramadan memang babi. Ngambil guru penjas. Ya kan dia tahu ilmu kesehatan, tahu dia kesehatan jasmani. Oh. Siapa aja? Siapa user? Oh. Sampai jam berapa kita nih? Sampai jam berapa? Presiden di sini tidur. Kita mau sedikit kali dan masuk dah. Amal Masih sedikit kali. Enggak saya gantikan satu ini dah. Enak. Iya. Tidurnya tinggi kan. Tapi bisa gantikan Zat. Oh, dia masuk tidur semua. 35. Udah. Lewat. Udahlah, benar kalau nyambi astagfirullah. Tidur campur.